dipersembahkan oleh Assalamualaikum, paket. Salam. Bisa mas, paket mas. Oh, saya. Iya mas. Terima kasih ya. Terima kasih mas. Ramadan tiba, saatnya memperkuat ibadah, mempererat silaturahmi, dan tampil terbaik di setiap momennya. Dari masjid hingga kumpul keluarga bersama sarung gajah duduk dan baju koko tradisi yang terbuat dari serat bambu dengan bahan yang ramah lingkungan, antibakteri, dan pastinya lembut dan nyaman di kulit. Jadi makin semangat nih ibadahnya karena ditemani oleh sarung gajah duduk legenda Nusantara. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua Bayu? Alhamdulillah baik Pak Ustaz. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Ustaz apa kabar? Alhamdulillah sehat. Masya Allah sampai di Kota Makassar nih Pak Ustaz. Ya. Pak Ustaz repot-repot pakai ngirimin saya Keren, baju keren koko, sekarang nih. sarung, songko. Ini saya jadi keren gini. Ini gajah duduk nih Pak Ustaz. Ya, peci, kokonya, sarungnya produk gajah duduk. Iya betul, Ya. karena emang bahannya kan adem Pak Ustadz. Baju Ya. kokonya juga nih kekinian, keren. Ya. Udah gitu nyaman, lembut. Dan sarungnya ini Pak Ustadz, kan motifnya kan diambil dari desain-desain yang seluruh Nusantara dikembangkan jadi bagus. Enak Ya, banget. makanya bungkusan sarung gajah duduk itu ada dari Sabang sampai Merauke. Betul, emang bener-bener. Menunjukkan khas Nusantara. Iya, gajah duduk emang legenda Nusantara Pak Ustadz. Ya. Tapi Pak Ustadz tahu kan yang asli yang gimana? Ada monokrom dan tulisan Arab. Betul, logonya Ya. monokrom dan ada tulisan Arabnya. Udah keren kan Pak Ustadz? Alhamdulillah. Masya Ayo Allah. kita gaspol lagi. Siap, gaspol memang. 2025. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kesempatan kita untuk berjumpa di acara hari ini, Gaspol Sahur. Senang sekali saya Bayu Oktara masih dari Kota Makassar, tepatnya di Masjid Hajjah Sitimang. Tentunya kita mau belajar lagi, mau memperdalam ilmu agama lagi dan mendengarkan petuah-petuah Al-Mukarram, guru kita, abang kita, Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Sehat walafiat. Everything is okay? Oke. Wih. Semua oke. Karena kan 10 terakhir di bulan suci Ramadan nih Pak Ustadz, kita sudah masuk ke masa-masa kalau maraton nih udah tinggal Final kalau lomba. sisa-sisa tenaga nih Pak Ustadz. Ya, Nah, 1 sampai 10 penyisihan. oh penyisihan tuh ya? Ya biar orang tukang judi masuk juga masjid. Ya pertama kan biasa penyisihan. Betul. Kalau lomba kan biasa biar partai-partai ocok-ocok masuk juga dalam. Masuk semua di situ. Kemudian 10 sampai 20 semifinal. Oh itu semifinalnya? Finalnya Udah mulai ada yang berkurang, tersisi. 20 sampai 30 Final. final. Nah, itu? 10 malam terakhir grand final. Nah berarti kan tinggal sisa-sisa tuh Pak Ustadz grand Ya. final nih. Mudah-mudahan semua yang hadir masih semangat untuk berpuasa ya. Masih semangat Bu? Oh saya saking semangatnya sampai ngomong begitu tuh. Karena memang kita pengennya punya motivasi yang menguatkan kita nih Pak Ustadz. Supaya di 10 hari terakhir ini tetap bersemangat. Selain itu juga bisa mendapatkan banyak pahala yang ditebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon berikan petuah dan cerita mungkin kepada kita semua Pak Ustadz.
zaman Rasulullah SAW dulu, apa yang beliau lakukan biasanya di 10 hari terakhir Ramadan yang bisa menjadi inspirasi buat kita semua? Mohon berikan petuahnya buat kita semua Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak ibu, saudara-saudara sekalian, ada enggak yang masih ingat tahun lalu kita masih bareng keluarga atau teman sahabat grup WhatsApp masih bareng-bareng Ramadan? Sekarang sudah tidak ada. Ada ya? Ada. Tahun lalu kita masih sama-sama tarawih, sekarang sudah tidak ada. Allah telah menjemputnya. Bahkan saya terakhir ini banyak sekali teman saya wafat dalam keadaan tak disangka-sangka. Ya, malam masih aktif di grup, tiba-tiba pagi wafat. Ada malah baru-baru ibu saya pergi takziah, dia foto-foto, Ustadz minta foto Ustadz, malah takziah. Pagi-paginya dia update status dulu setelah dia foto sama saya. Terima kasih Ustadz telah berfoto sama saya. Pagi meninggal. Maka saya bilang hindari foto sama saya sekarang. Ntar udah gak ada yang mau foto Pak Ustadz. Batal ya foto-foto. Baru mau foto, enggak jadi. Nah, apa maksudnya Ustadz? Alhamdulillah Allah masih memberi umur panjang sehingga kita memasuki bulan suci Ramadan. Ada malah yang wafat di bulan suci Ramadan. Akhirnya tidak menemukan 10 malam terakhir. 10 malam terakhir ini grand final. Ibu-ibu lihat kalau misalnya lomba-lomba ada puncaknya itu pemenang-pemenang. Kita yang bertahan 10 malam terakhir itu adalah orang-orang yang dianggap orang-orang yang hebat imannya. Biasanya kalau malam terakhir itu awal-awal Ramadan itu kan penuh masjid biar sampai di pekarangan. Ya kan? Nah, tengah-tengah mulai berkurang. Akhir-akhir tinggal yang bertahan muka-muka sakaratil maut. Astagfirullahaladzim. Yang sudah muka-muka tua kan? Nah, menjawab pertanyaan Mas Bayu tadi. Apa yang dilakukan Rasulullah di 10 malam terakhir? Rasulullah kalau 10 malam terakhir malah semakin dikencangkan ikat pinggangnya. Semakin dikuatkan. Kenapa? Karena bonus semakin besar. Itu saya ingat dulu ulama saya mengajarkan, guru saya itu ibu biasanya lebih gampang saya kasih contoh ibu pasti lebih gampang paham. Tahu kelapa ibu? Biasanya kelapa diambil apanya bu? Apanya? Airnya. Santannya. Ibu makin tua makin apa? Makin tua kelapa makin banyak? Dan santan pertamanya, perasan pertama makin? Kualitasnya coba kalau bicara soal memasak ibu-ibu paling cepat. Hafal. Ya. Nah, kelapa itu Bu makin tua makin banyak santannya. Ramadan itu makin akhir makin banyak bonusnya. Maka setan tahu dia goda kita. Sudah capek mi. Sudah belanja. Diskon di mall. Akhirnya kita ramai ke mall, pasar raya daripada ke masjid. Padahal kita bisa ke pasar raya setelah Ramadan. Padahal kita bisa beli baju baru sebelum Ramadan. Nah, sayang seribu sayang setan berhasil menggagalkan sehingga kita kurang memanfaatkan 10 malam terakhir. Apa yang dilakukan Rasul? 1, memperpanjang sholat malam. Sholat malam, bahasa Arabnya sholat lail. Nah sholat malam itu macam-macam Bu. Yang penting sholat di malam hari. Ada taraweh. Ya, memperbanyak sholat malam. Mulai taraweh. Nah kalau ibu mau witir boleh. Tapi kalau sudah tidak tahajud. Bagaimana kalau sudah witir mau tahajud lagi Ustadz? Ulama mengatakan boleh lagi tahajud. Tapi selesai tahajud tidak usah witir. Ya, ada juga ulama bilang tahajud. Selesai tahajud mau witir lagi. Kenapa? Yang ditutup witir tadi taraweh, yang ditutup witir sekarang tahajud. Tapi yang paling makbul, paling baik kalau masih mau niat tahajud, tidak usah witir dulu. Tapi dia bilang ulama yang lain, nanti ketiduran. Tidak ada witirmu. Kalau niat baik, insya Allah. Sekarang enak Bu kalau mau bangun. Ada waker. Ada alarm.
Tapi biasa istri ngomel jauh lebih hebat daripada alarm. Betul banget Pak Ustadz. Iya kan? Perbanyak sholat lail. Tahajud. Ya. Ada lagi sholat hajat. Nah, mau sholat hajat 8 rakaat. Belum cukup juga merasa masih rindu dengan Allah. Ada lagi disebut sholat sunnah mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah yang dilakukan kapan saja ketika mau sholat. Berapa rakaat? 2 rakaat salam. Tak terbatas. Nah, Ustadz, ini yang selalu jadi pertanyaannya ibu-ibu. Bagaimana itu salinya Ustadz? Ya tuh Bu? Apa salinya Ustadz? Mau kak sembahyang tahajud? Apa niatnya? Itu niatnya sembahyang tahajud. Enggak mesti kok bahasa Arab. Daripada bahasa Arab salah niatku. Bisa. Nah, mau kita tahajud. Salli sunatal tahajudi rakataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bahasa Bugis Meki, bahasa Indonesia. Saya niat sholat tahajud 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu juga susah karena bukan ke anak sekolah bahasa Bugis Meki. Uni akan masam pajat tahajud 2 rakaat sunnah iriseseku pungallah ta'ala. Allahu Akbar. Itu juga kita tahu langsung makin saja Tuhan sholat tahajud. Allahu Akbar. Boleh? Boleh itu Pak Ustadz? Boleh. 2 rakaat. Assalamualaikum. Ulang lagi Tuhan masih seperti yang tadi. Allah. Masa gitu boleh Pak Ustadz? Boleh. Daripada kita tunggu hafal. Jadi kalau enggak dihafal. Sampai selesai Ramadan. Enggak dihafal-hafal. Enggak sholat maki. Allah maha tahu Bu. Ibu lagi duduk-duduk begini toh. Lagi duduk-duduk. Mau kak kurasa nanti sholat tahajud. Insya Allah mau kak bangun tengah malam nanti sholat tahajud. Ibu tidur, itu sudah niat. Tertidur, sudah dapat pahala niat. Terbangun, dapat lagi pahalanya. Apa bacaan Ustaz? Sama aja bacanya sama yang biasa. Sudah ki atak kebere Allahu Akbar. Baca maki doa tita. Ndak ku hafal Ustaz, langsung maki Al-Fatihah. Sudah Al-Fatihah, surah pendek. Apa? Yang terserah ibu yang kehafal. Yang paling hobi ibu kul-kul. Semua orang senang yang pendek-pendek Bu. Iya toh? Ya sudah. Rakaat pertama kul huwallah. Rakaat kedua kul a'udzu falak. Sudah salam. Ulang lagi. Bahkan boleh tidak pakai surah pendek. Boleh. Sudah sholat tahajud. 2 rakaat sebelum naik lagi. Doa maki dulu. Ya, memperbanyak sholat malam. Apalagi setelah sholat malam? Tahan dulu Pak Ustadz. Tahan dulu. Nanti kita akan lanjut lagi tentunya masih di sini di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.